Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Cakra Official. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan teman-teman semuanya. Dan mungkin ada sedikit cerita waktu dulu ada kaitannya dengan pertanyaan kalian. Pertanyaannya itu, kenapa Raden itu sering menggunakan masker, kenapa tidak menunjukkan wajahnya, kenapa, ada hal apa gitu. Saya jawab, ini saya mengalami kecelakaan dulu tahun 2012. Saya itu masih duduk di bangku SMP. Waktu itu kecelakaan itu di salah satu perumahan. Nama perumahannya itu Villa Taman Kartini, adanya di Bekasi. Awal kejadian itu sore hari jam 4 habis asar. Sebelum 2 hari sebelum kejadian itu saya sempat melakukan renang di perumahan itu juga bersama teman-teman saya, teman-teman sekolah SD. Terus di situ saya diejek sama teman-teman, kenapa nggak bisa berenang di kolong yang dalam itu, kolong 2 meter lah, karena di Elmos itu ada kolong setengah meter, 1 meter, 2 meter sampai 4 meter. Nah, teman-teman saya nantangin saya itu berenang di kolong 2 meter. Kebetulan memang saya ini tidak bisa berenang ya dari kecil. Nah, karena ditantangin, terus juga dulu masih kecil itu emosi kan. Ya udah, saya beranikan diri untuk melakukan renang di kolong 2 meter itu. Gak lama terus saya berenang, gak lama mau sampai ke ujungnya kolong itu, saya ditarik oleh satu sosok di dalam air itu. Terus gak lama saya kayak tenggelam gitu, tapi posisinya itu kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Nah, di posisi seperti itu, saya itu sadar nggak sadar melihat satu sosok di dasar kolam yang dalam itu, sosok hitam. Karena nggak begitu jelas ya, karena kan saya berenang itu nggak pakai kacamata renang, tapi yang saya lihat itu sosoknya hitam, terus dia itu adanya di dasar, tapi wajahnya itu melihat ke saya. Terus nggak lama setelah melihat sosok itu, saya ditolong sama teman saya. Nah, dari situ sudah ada mulai keanehan dalam diri saya, sering ngelamun, terus mikirin sosok itu sosok apa gitu. Nah, hari pertama saya masuk sekolah, karena kan sebelumnya libur panjang ya, masuk sekolah itu pagi harinya ibu saya bilang, kenapa bengong, kalau emang nggak mau sekolah ya udah di rumah aja. Terus nggak lama saya jawab, enggak, cuman ngantuk aja gitu. Nah, saya gadang kan waktu mau masuk sekolah itu, tidur jam mungkin 1:30 lah. Nah, terus sorenya itu saya izin sama ibu saya pulang sekolah.
saya mau main ke Taman Kartini perumahan bawa motor. Nah, ibu saya udah was-was, sebenarnya saya nggak diizinin gitu untuk pergi ke sana. Nah, karena mungkin masih remaja, jadi hawa nafsunya lebih tinggi gitu, jadi saya ngelawan orang tua. Saya bilang dengan tegas, udah nggak apa-apa gitu, orang cuma sebentar aja gitu. Nah, terus nggak lama ibu saya ngizinin, bilang sama saya, ya udah jangan lama-lama gitu mainnya. Dari situ saya berangkat dari rumah, terus saya nyangkrin teman saya. Nah, saya bilang ayo ke Taman Kartini gitu. Nah, teman saya bilang ya udah ayo ke sana berdua. Nah, di tengah perjalanan itu posisi tangan segitiga itu kan di tengah-tengah perumahan, jadi ada Elmos, ada lapangan futsal, di tengahnya itu ada lapangan segitiga gitu. Nah, di pertigaan itu sering ada mobil box, sering nganterin barang, karena di perumahan itu kan kebanyakan penghuninya Cina yang punya usaha. Nah, terus saya yang terlambat laju motor karena takut ada mobil box. Nah, karena sudah lewat dari pertigaan itu, saya agak menambah kecepatan lah motor saya. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada seseorang bawa motor juga dari lawan arah, itu pengen nabrak saya dari lawan arah itu. Nah, karena saya udah takut, saya posisinya minggir, tapi sama dia itu terus ditetetin sampai akhirnya nabrak pagar tangan segitiga itu. Nah, posisi nabrak itu ininya di dagu ini nancep pagar sampai ke hidung ini. Nah, anehnya di posisi saya itu, saya masih duduk di atas motor, terus di tangan kanan itu masih ngegas. Posisi muka udah nancep ke pagar, terus juga motor masih keadaan jalan, akhirnya wajah itu seret sama pagar, akhirnya lepas. Di habis jatuh itu saya masih tetap bangun dalam keadaan pusing gitu, karena kan benturannya cukup keras gitu sama pagar itu. Terus saya bangun dengan kondisi darah udah bercucuran kemana-mana kan, baju ke jalan itu udah darah semua. Terus saya minta tolong sama orang-orang yang ada di depan lapangan futsal itu. Saya bilang, "Mak, tolongin saya." Nah, karena kondisi saya yang udah parah, orang-orang itu takut deketin saya karena posisinya wajah itu udah nggak karu-karuan bentuknya. Itu nggak ada yang deketin saya. Akhirnya saya memberanikan diri memberhentikan becak waktu itu, karena habis nganterin anak sekolah yang mau berenang lah. Itu saya bilang, "Kak, anterin saya ke rumah sakit." Dalam kondisi muka itu udah darah semua, jadi saat saya bicara itu darah terus ngocor ke atas. Nah, dari situ udah pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan ada orang baik nih bawa motor, dia bilang, "Udah dek, sama saya aja gitu, nanti kalau pakai becak lama takut darahnya habis jalan gitu kan."
Ya udah, saya pindah ke motor ke orang itu, saya dianterin ke rumah sakit Kartini. Nah di situ dilakukan penindakan pembersihan darah lah, pembersihan luka. Terus nggak lama orang tua saya datang, shock melihat kondisi saya. Nggak lama saya dibawa ke rumah sakit Mitra Barat yang dekat Gor Bekasi. Di situ juga tidak bisa melakukan operasi karena kan alatnya itu nggak ada. Nah, cuman dibersihin lukanya aja. Habis itu langsung gas ke rumah sakit Cipto, Jakarta. Nah di perjalanan itu saya tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sedih. Saya hanya sedih melihat orang tua saya, khususnya bapak saya itu kan, karena nganterin saya ke rumah sakit, dampingin saya di ambulan. Di ambulan itu saya ngomong sama ayah saya, bapak nggak usah nangis, besok AA juga sembuh lagi gitu. Dengar perkataan seperti itu, bapak saya makin nangis karena lihat kondisi saya yang udah seperti itu, separah itu, tapi saya yang malah nyengatin orang tua saya sendiri gitu. Terus udah sampai di Jalan Cikini itu, di depan rumah sakit Cipto, ayah saya bilang sama supir ambulan, posisinya ini ambulan ya, ini rumah sakit nih, udah mau masuk. Bapak saya bilang, Pak ini rumah sakit Ciptonya gitu, ini pintu masuknya gitu kan. Nah, terus sopir ambulannya itu bilang, bukan Pak, ini bukan rumah sakit, ini rumah, dia bilang gitu. Nah karena bapak saya mungkin salah lihat, akhirnya ambulan itu muter lagi jalan Pramuka. Sampai di jalan ini lagi, bapak saya bilang, Pak ini rumah sakitnya, itu bacaannya rumah sakit Cipto. Nah supir ambulan itu tetap ngotot bahwa yang dia lihat itu bukan rumah sakit tapi perumahan, dia bilang. Akhirnya muter lagi yang ketiga kalinya, baru sopir ambulan itu menyadari kalau itu rumah sakit. Akhirnya saya diturunin di ambulan, di IGD, 15 menit, difoto, dibersihkan lukanya, baru dibawa ke ruang operasi. Ya, dioperasi selama 24 jam. Itu dokter bedah plastik. Nah sudah melakukan operasi selama 24 jam, saya dibawa ke ruang ICU yang khusus anak. Di situ posisinya saya sudah belum sadar karena masih ada obat biusnya. Terus udah seminggu gitu, kondisi saya makin ngedrop karena urat yang ada di wajah saya ini sudah mati gitu. Sudah mati. Akhirnya disarankan untuk terapi lintah, untuk menyedot darah yang beku, darah yang mati, biar alirannya darah itu kembali normal lagi. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kondisi saya makin buruk. Nah, di posisi itu udah koma, udah hampir 2 minggu koma. Nah, dilakukanlah operasi yang kedua.
pengangkatan wajah yang asli digantikan dengan wajah cangkokan tapi dengan kulit sendiri dengan daging sendiri, diambil dari paha sebelah kiri. Nah di operasi yang kedua ini waktunya sama 24 jam juga. Dari situ udah makin apa ya, ngedrop, mungkin karena udah kehabisan darah. Terus saya juga butuh transfusi darah O waktu itu, karena kan di rumah sakit Cipto katanya kekurangan darah O. Akhirnya penggalangan minta bantuan yang darahnya O, siapa yang mau nyumbang darah. Dari situ sudah nggak lama saya dinyatakan meninggal dunia.